dari 495 yang positif, 50 orang tuh tenaga medis. Ya, korban jiwanya juga sudah ada. Ada 2 yang meninggal. Jadi, ya Jakarta, ini bukan nasional, Jakarta. Artinya, dan ini ada di 24 rumah sakit. Artinya apa? Artinya perlindungan kepada tenaga medis masih sangat terbatas. Ya. Sekarang kita pastikan APD semuanya dipakai, dan ini semua dikerjakan itu untuk memastikan bahwa ada perlindungan di situ. Kemudian sekarang kita siapkan juga tempat tinggal untuk mereka. Oh, sudah ada. Ya, jadi ada hotel. Kita siapkan hotel untuk para perawat dan dokter. Jadi mereka dari rumah sakit kita siapin bis. Begitu shiftnya selesai, jam saya mereka naik bis dibawa ke hotel. They stay in our hotels for free, obviously. Food and lodging provided. Already? Ya, already. Saat Ya, ini? Saat ini, ya. Oh, wow. Jakarta. Jadi semua perawat, dokter dari rumah sakit yang dikendalikan Jakarta, kita siapin itu. Semuanya? Semuanya. Wow, that's amazing. Ya, kita udah siapin tempat sanggup untuk sampai 700 lebih Wow. orang. Jadi mereka itu tinggal di rumah yang di hotel yang nyaman, bisa istirahat dengan baik. Dan sebagian itu memang khawatir kalau pulang. Ya, karena dia takut dia carrier dan Takut sebagainya. carrier, keluarganya kena. Dengan cara seperti ini, maka mereka merasa lebih tenang, keluarganya pun lebih tenang. Dan di situ ada fasilitas kesehatan juga. Jadi kalau mereka membutuhkan bantuan kesehatan, we are ready. Nah, kita minta dibantu sama semua orang. Yuk, mau bantu tenaga medis, bantuin lewat ini. Anda siapin catering. Ayo kirimin catering untuk mereka, untuk makan mereka. Karena pemerintah tentu ada batasnya kan. Ya, ya. Tapi kita siapin hotelnya milik kita. They stay there, and we need help from everybody. Okay. Jadi asosiasi catering dan lain-lain. Inilah saatnya sebenarnya masyarakat kita bersatu ya. Ini bisa bisa menjadi dua kan. Bisa karena ini pecah, bisa karena ini malah bersatu. I think this is like an aliens kan, Pak. Ketika aliens turun ke bumi, misalnya ada turun ke bumi, maybe we have a common enemy. Yeah. Maybe this is the common enemy. Yeah. Yang orang udah ngeributin ini, ngeributin itu, tapi udah satu titik sekarang how to defeat this problem. Dan kita semuanya bisa ngebantu basicnya. Ya, ini it's time to unite us together. Yes. Dan this is challenge to humanity. Ini tantangan buat umat manusia, pada kemanusiaan. I think it's the biggest one ya. It is one of the biggest one. Yeah. Dan ini betul-betul waktu untuk kita work hand in hand. Yeah. Dan ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa ada satu masalah di mana semua perbedaan itu akan terlampaui. Ini adalah salah satu contohnya. I agree with that. Bahwa ada virus yang tak terlihat berpindah dari satu ke yang lainnya, bergantian bertumbangan. They don't care who you are. It doesn't never care. And it's our responsibility to work betul-betul sama-sama. Yeah. Jadi saya percaya kalau kita itu kerjakan ini dengan baik, semuanya, betul-betul semuanya. Bro, in a good side, bro. Ini curhat ya. I also want to ask you personal things. On the good side, gue kemarin ngobrol sama anak gue, Aska, umur 14 tahun. Sampai jam 2 pagi. Really? Yes, sampai jam setengah 3 pagi. Bener, Pak. Di ruang makan. He's talking about his life. Dia ngobrolin tentang dia mau apa nanti, sekolahnya dia ngomongin apa. It's never happened before. Indeed. Never happened before. Gue pulang gue capek, dia pulang besok harus sekolah. Biasanya seperti itu. Dia tidur, banyak PR dia harus ngelakuin. No, this is like, gue bisa ngobrol dan belum pernah kita ngobrol seperti itu. That's a good one. That's a blessing. That's a blessing. Jadi gue ngomong merinding. That's a blessing yang That's gak indeed. pernah gue rasain. It's indeed a blessing. Itu satu hikmah luar biasa. Yang sebenarnya kalau kita refleksi ya, kan ketika kita semua harus ke rumah, tinggal di rumah, kan itu kembali ke masa Zaman gue. orang nenek moyang kita dulu. Tinggal di gua, tinggal di rumah-rumah yang kecil yang ya sehari-hari itu ya adanya di situ. Ya, kalau makan harus rame-rame. Ya. Belum pakai kereta api, belum pakai mobil, belum pakai sepeda. Ya perginya ya dengan anak, dengan istri ya satu wilayah situ aja. Nggak pergi kemana-mana. Seumur hidup ya barangkali jangkauannya cuma berapa kilometer dari rumahnya. Ya kan? Sekarang ini baru pesawat muterin dunia gitu kan. It's impossible gitu kan. Ya, barangkali kira-kira kan 7 dekade terakhir ini Iya, kita betul. merasakan mobilitas yang luar biasa. Sebelumnya umat manusia itu ya tinggal deket-deket lah, pergi-pergi paling terbatas lah, kaum-kaum tertentu lah yang perginya jauh-jauh itu. Tapi umumnya terbatas. Nah, justru ini yang unik sekarang ini. Banyak yang bercerita betapa pusingnya di rumah bersama dengan keluarga. Dan memangnya ada masalah apa dengan keluarga gitu. Kan, loh, we call this home gitu kan karena ini adalah tempat kita kembali kan. Bro, trivia. Do you know what happened after lockdown in China? No. No, you don't know, you don't read that? What happened? Apa angka yang terbesar setelah virus adalah perceraian? Oh ya benar. Ya. Mendadak. Loh, jadi selama ini rumah transit ya gitu. Dan ini tantangan sekali. Dan harus diakui sebetulnya bahwa kehidupan modern
urbanisasi yang masif, itu tidak memberikan ruang yang cukup nyaman untuk kita berada di rumah. Saya ini refleksi aja nih. Di Jakarta, Sabtu Minggu mall penuh. Ya memang Sabtu Minggu di rumah mungkin padat rumahnya. Ya kan? Karena padat. Karena itulah kemudian pergi ke mall, pergi ke taman, itulah manusia kota. Nah sekarang ini barangkali kesempatan bagi kita untuk refleksi tentang bagaimana kita mengelola ini semua. Dan mungkin akan ada pembelajaran yang kita belum tahu sekarang. Ya, tapi kan hikmah itu kan nggak pernah datang kemarin ya. Hikmah itu datangnya besok. Jadi sesudah ini semua saya percaya akan ada banyak sekali hikmah. Saya malah berpikir mungkin kalau pandemi ini selesai, Pak, people behavior change. In a positive way. In a very positive way. I hope so. In a very positive way. I mean, saya kok merasa bahwa ini juga kita bicara agamis tidak agamis, tapi ini adalah tamparan buat manusia. See, there's a greater things there. Yang kalau begini, you can do anything. What you gonna do? Terus foto NASA yang foto bumi jadi lebih biru, lebih ini. Oh ya betul. Ada angsa tiba-tiba di Italia nggak pernah keluar and everything. Ya, Jakarta was clean. There's no traffic, everything yang ya. Mudah-mudahan kita as a generation we're learning a lot from this pandemic ini. Ini bisa jadi tragedi kalau berjalan tak terkendali. Tapi ini bisa menjadi lesson learn yang luar biasa if it is controlled. Jadi, tapi buat kita semua yang pasti yang tinggal di rumah yang sama keluarga bisa menghabiskan waktu just like what you did last night with your boy. I mean that's amazing kan? Kadang-kadang kita kesulitan cari waktu. Sekarang ada waktu yang cukup. Pagi mereka nggak ke sekolah bisa ngobrol, betul kan? Orang tuanya juga nggak pergi. Terus mendadak percakapan antar generasi dalam rumah tangga itu terfasilitasi. Tinggal pilihannya mau dipakai apa enggak. Mau di rumah sama-sama tapi semuanya lihat HP sehingga connected to the world tapi not connected to your family, atau pilih ngerjain yang keluarga. Dan menurut saya itu yang paling positif. Dan kita juga mengikuti masalah COVID ini baik-baik saja. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah mengerjakan yang sudah direkomendasikan. Cuci tangan, jaga jarak, jaga kebersihan, olahraga, di bawah sinar matahari, vitamin D cukup, dan lain-lain itu contoh. Daripada terus ngikutin percakapan WA tentang hoax, tentang COVID, tentang ini. Saya tadi baca tuh, ada satu orang nge-tweet, dan dia bilang unik juga tuh. My mom just got her PhD on COVID-19 through tahu universitasnya apa? WhatsApp University. WhatsApp University. Because they become the know it all gitu ya. Ya itu baik-baik saja tentu. Sebagai pengetahuan bagaimanapun juga ini merangsang curiosity yang luar biasa. Or fears. Curiosity, dari curiosity muncul fears atau muncul willingness to fight gitu. Tapi kan yang sesungguhnya saat ini dibutuhkan adalah action. If you know it but you don't act based on what you know, then it's no use of your knowledge. Karena itulah kenapa saya bilang ini it's an opportunity to let science guide our decision. It's truly an opportunity. Karena yang bisa menjelaskan ini adalah science, dan let science do their work. Ya, let them do their part. Dan lalu di rumah-rumah juga begitu. Ini kesempatan tadi bangun hubungan, interaksi, dan mudah-mudahan Indonesia nggak seperti Cina yang tingkat perceraiannya jadi tinggi setelah, karena mungkin dia tiap pagi ngeliat ini lagi selama ini nggak begitu kan Mbak. Ini mudah-mudahan nggak. Kalau itu bisa, we hope we can learn a lot. How about you Pak? Your family, everything is okay? So far so good. Are you not afraid Pak? Because Bapak kan ada di garda depan. Tapi orang-orang kayak kita yang saya harus masih memberikan berita pada orang. I still meet people, you still meet people. You're not afraid Pak? Kita semua harus cautious, harus hati-hati, harus waspada. Karena itu ya kerjakan hal yang dasar, jaga jarak aman, gunakan pembersih rutin, cuci tangan rutin dalam setiap event, cuci tangan, pakai masker sekarang. Jadi kerjakan yang memang seharusnya dikerjakan. Bisa kita kerjakan. Have you been test Pak? Yes. You been test? Yes. When? Berapa hari yang lalu gitu saya tes. Okay. A few days ago. I think sekarang itu hari Kamis, jadi hari Senin. Oke. Nah ini harus berapa lama sekali untuk seorang seperti Bapak yang di jalan dan pejabat? I mean you're high profile dan bertanggung jawab besar maksud saya. Ini kan artinya tesnya tidak bisa sekali Pak. Iya, cuman yang penting sekarang itu adalah tenaga medis tested, warga tested. Saya seperlunya aja. Sekarang dites, udah keluar hasilnya, oke, alhamdulillah, kerjain aja. Tapi saya lebih merasa perlu tenaga medis yang rutin harus dites. Mereka yang exposure-nya pada tiap hari ketemu kan, hari ini dites bisa besok kenanya mereka itu. Karena we just have to be very careful, extremely careful. This is a trying times. Tapi
peradaban manusia udah ngadepin ini berkali-kali. Kita termasuk, saya kemarin bilang, kita ini termasuk beruntung karena ditakdirkan untuk berada di dalam masa yang penuh peristiwa bersejarah. Jadi coba bayangkan, kita tadi ngomong soal pandemi flu 100 tahun yang lalu. Kejadian 100 tahun kemudian. Every 100 years. Yes. Jadi take this opportunity not only to learn history, but to make history. This is an opportunity. Do the right things. This is an opportunity. Do the right things. Protect humanity. Insyaallah. Pak Anies, terima kasih banyak, Pak. Thank you. Well, I don't know what to say, but this is scary as shit, Pak, sebenarnya. Tapi saya masih ada syuting, dikurangi waktunya, tidak ada penonton, tidak ada apa. Ngasih info-info terus tentang corona and still doing this, I think. Tapi itu tadi Bapak bilang benar. Ya kita tetap harus berusaha lah ya. What we can do, we do. We try our best. Let the scientists do their work untuk find the